Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fitri Septiana, NIM 1705520111 dari kelompok B1 Akuntansi Universitas Tikbang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, salinan peraturan nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Langsung saja saya akan menjelaskannya lebih detail. Penilaian tingkat kesehatan bank umum Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan menimbang adanya yang pertama, bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Yang kedua, bahan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang ketiga, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank umum menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diperlukan peningkatan tingkat kesehatan bank untuk mendapatkan pendekatan berdasarkan resiko. Yang keempat, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, dipandang perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Selanjutnya, Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang kedua, ada direksi. Yang pertama, bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Yang ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang keempat, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang ketiga ada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, perusahaan perseroan adalah komisaris bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang ketiga, perusahaan daerah adalah pengawasan pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang C ada bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua ada bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan dari luar negeri adalah pihak yang dibentuk melaksanakan fungsi pengawasan. Yang keempat ada tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Yang kelima ada peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keenam ada perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam berikut ini. Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Yang ketujuh, pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 2, di mana pasal 2 ini berisi bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kedua, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, bank wajib melakukan penilaian tingkat resiko bank dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, di mana bab 2 ini berisi penilaian tingkat kesehatan bank. Di dalam penilaian tingkat kesehatan bank ini terdapat pasal 3. Pasal 3 berisi yang pertama ada bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Kedua, penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank di mana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juli dan akhir bulan Desember. 3. Bank wajib melakukan
pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang keempat, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Kelima atau ayat 5, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu yang pertama untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember dan untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Yang keenam, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur. Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya di pasal 4, di mana pasal 4 ini berisi yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tiga, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan bank atau informasi lain. Selanjutnya ada pasal 5. Pasal 5 ini berisi dalam rangka pengawasan bank dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 tentang mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Di dalamnya ada pasal 6. Pasal 6 ini berisikan tentang bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, adanya profit resiko atau risk profile. Kedua, ada good corporate governance. Ketiga, rentabilitas atau earning dan permodalan atau kapital. Selanjutnya ada pasal 7, di mana pasal 7 ini berisikan tentang penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, merupakan penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu yang pertama ada risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuidasi, keempat risiko operasional, kelima risiko hukum, keenam risiko strategik, ketujuh risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
Kedua, kewajiban penilaian terhadap faktor governance bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip governance. Ketiga, kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earning sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earning, sumber-sumber rentabilitas atau earning, dan kesinambungan rentabilitas atau earning sustainability bank. Keempat, ada penilaian terhadap faktor permodalan kapital sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Selanjutnya ada pasal 8, di mana pasal 8 ini berisikan yang pertama, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Kedua, penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Selanjutnya, penetapan tingkat risiko inherent secara komposit dan kualitas, penerapan manajemen risiko secara komposit, dan penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan fungsi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Ketiga, penetapan peringkat faktor governance dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan struktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip governance bank dan informasi lain yang terkait dengan governance bank. Keempat, penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator secara mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas atau earning bank. Kelima, ada penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap berdasarkan parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasal 9, di mana pasal 9 ini berisikan tentang peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Kedua, peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan. Yang pertama, peringkat komposit 1 PK1, komposit 2 PK2, komposit 3 PK3, komposit 4 PK4, dan peringkat komposit 5 PK5. Yang ketiga, peringkat komposit 1 atau PK1 sebagaimana dengan pada ayat 2 huruf A mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Keempat, peringkat komposit 2 atau PK2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencerminkan kondisi bank yang secara umum serta sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bank dan faktor eksternal lainnya. Kelima, peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang keenam, ada peringkat komposit 4 atau PK4 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D
mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Ketujuh, atau yang terakhir, peringkat komposit 5 atau PK5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Selanjutnya di pasal 10, di mana pasal 10 ini berisikan tentang dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4, di mana bab 4 ini terdapat mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, di mana di dalamnya ini berisikan pasal 11. Pasal 11 berisikan tentang yang pertama, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor profit risiko atau risk profile, good corporate governance atau GCG, ketiga rentabilitas atau earning, dan keempat permodalan atau kapital. Kedua, penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap resiko bank secara konsolidasi. Ketiga, penetapan peringkat faktor good corporate governance secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip good corporate governance pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance secara konsolidasi. Keempat, ada penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank, cara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Kelima, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisa secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi atau permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 12, di mana pasal 12 ini berisikan tentang bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi.
wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, tentang tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank, di mana di dalamnya ada pasal 13 yang berisikan tentang ayat 1 dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank terdapat yang pertama faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. 2. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5, atau peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun, terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat ketiga, bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil peningkatan tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self assessment bank. Keempat, apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self assessment bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya ada pasal 14 di mana berisikan tentang bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Selanjutnya ada pasal 15 berisikan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 6 atau sanksi. Di mana sanksi ini berisikan pasal 16. Pasal 16 berisikan bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3, atau pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa yang pertama teguran tertulis, kedua penurunan tingkat kesehatan bank, ketiga pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan keempat pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab terakhir yaitu bab 7. Bab 7 ini tentang ketentuan penutup.
di mana ketentuan penutup ini terdapat pasal 17 yang berisikan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada pasal 18, di mana pasal 18 ini berisikan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2011 tahun tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 19, di mana pasal 19 ini berisikan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila jika ada perkataan dan perbuatan yang salah. Makan nasi uduk di atas papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.